Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, selamat berjumpa lagi pagi ini, hari Kamis tanggal 18 Mei 2023. Ini sudah mulai suasana pileg, pemilihan caleg. Entah itu istilahnya pemilihan tertutup atau terbuka, ya kan, masih berdasarkan suara terbanyak atau nomor urut gitu ya, atau semi dari itu. Saya belum tahu ya, karena keputusan nanti pada September 2023. Di situ dimulailah daftar tetap ya, baik caleg-caleg maupun pemilih, juga capres pada September ditentukan oleh KPU pusat maupun daerah tentang kepastian atau tetapnya sebagai capres, cawapres, pileg ya, dan sebagainya mengenai pemilu. Insya Allah juga tidak diundurkan atau diperpanjang, tetap sesuai konstitusi, itu setiap 5 tahun kita mengadakan pemilu, pergantian pemimpin. Saudara-saudara, itu masih suasana seperti itu. Saya atau kita berjumpa lagi saat ini, bahwa khususnya di RT 01, 02, RW 03 Ulu Jami, Sanggeran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, pada hari H 14 Februari 2023 baru dimulai pencoblosan baik pileg maupun pilpres dan pil parpolnya gitu. Masih kira-kira 10 bulan lagi kan begitu. Tapi sekarang sudah mulai bergerilya, baik yang incumbent maupun yang baru bacaleg atau baca pres ya, sudah mulai bergerilya untuk mensosialisasikan diri mereka supaya nanti pada hari hanya mereka mendapatkan suara terbanyak dan sukses menang. Ya. Juga tidak berdasarkan mutlak uang yang miliaran atau triliunan ya, seperti di Tangerang Selatan ya. Sebagai ilustrasi, ada caleg yang mengeluarkan 4 miliar dan dengan mendapat suara 7.000 suara di salah satu dapil di Tangsel itu tidak berhasil, Pak. Padahal dia mendapatkan 7.000 suara untuk calegnya gitu. Tapi karena tidak merata terhadap caleg-caleg di partainya sendiri dan di dapilnya sendiri, itu tidak merata suaranya. Seperti partainya tidak mendapatkan lebih dari 1.000, cuma mendapat 200 suara misalnya. Dia kemudian caleg yang lain juga nggak mendapat, ada yang 1.000 atau 2.000 dan sebagainya. Bahkan barangkali 50 suara aja nggak dapat misalnya. Sementara kan situ ada 8 caleg ya, dari satu partai, satu dapil di Tangsel nih, Pak. Karena tidak merata, akhirnya dia dikalahkan oleh kontestan lain, parpol lain, caleg lain yang suaranya merata, walaupun calegnya tidak mencapai 7.000 suara. Barangkali cuma 2.000 suara calegnya, tapi karena merata partainya 2.000, caleg-caleg yang lain dengan satu partai, satu dapil itu cukup rata, ada yang 1.000 dan 600, 800, sehingga dijumlahkan sama dengan yang tadi itu, yang dengan biaya 4 miliar itu dikalahkan karena cuma calegnya dapat 7.000 dan yang lain nggak merata, sehingga dimenangkan itu yang tadi yang merata, walaupun suara mereka sama misalnya cuma 8.000 suara begitu kan, tapi dimenangkan ini yang merata. Singkat cerita, bla 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 bla, udah selesai itu, yang dapat kursi akhirnya kursi sisa itu yang merata dia, walaupun dia nggak sampai 4 miliar, paling 200 juta ya. Maka 300 atau 150 juta satu caleg ini yang berhasil ini, dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian di RT 1, RT 2, 03 Ulu Jami, incumbent DPRD, baik DPR RI, DPRD, incumbent maupun bacaleg, itu sebenarnya udah mulai bergerilya, Pak. Kalau tidak bergerilya, dia akan ketinggalan, Pak.
Dan di sini juga bertempur masalah biaya dana. Dana juga harus jelas Pak, harus konkret, harus real. Ya, dana-dana untuk sosialisasi diri mereka supaya nanti di hari haknya mereka berhasil positif, bahkan sukses gitu. Itu aja dulu yang bisa sampaikan masalah pileg, pilpres dan sebagainya 10 bulan ke depan. Kita bicara masalah kitanya, gitu. Kita pun sebagai pemilih, sebagai voter, ya, atau sebagai pileg, sebagai caleg, ya kan, bacaleg, atau sebagai capres dan wapres dan sebagainya itu, atau tim suksesnya dan sebagainya itu harus dalam keadaan berstamina stabil. Ya. Kesehatan mereka itu atau kesehatan kita ini harus stabil. Gitu. Supaya stabil gimana gitu. Tentunya kebutuhan primer itu perlu kita penuhi. Meskipun kebutuhan sekunder atau tidak atau belum kita penuhi, tapi kebutuhan primer itu perlu kita penuhi. Kita perlu miliki. Nah itu di plus, ya plusnya, nilai plusnya yaitu masalah kesehatan. Stabilitas dan stamina kesehatan kita ini harus prima, harus stabil. Iya kan? Supaya nanti kebutuhan primer itu tertunjang, terdukung, tersupport oleh karena keadaan stamina dan stabilitas kesehatan kita ini stabil gitu. Itu dengan cara apa? Dengan cara seperti ini, berlatih pernapasan, olahraga napas tedas Indonesia. Kalau pertemuan yang kemarin saya menjalankan jurus pertama. Sekarang saya akan paparkan atau saya akan gambarkan atau saya akan show pertunjukan jurus kedua. Di sini sebenarnya ada 175 jurus dari tingkat dasar, madya, utama, silang, ya, inti dan pamungkas. Gitu. Dan ini kita lagi membahas masalah tingkat dasar. Dan ini jurus kedua. Kalau kemarin jurus pertama, bla 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 bla. Ya. Dan ini dalam rangka untuk menyongsong hari H 14 Februari 2003 ketika kita masing-masing mencoblos masing-masing pilihan kita, jagoan kita supaya mereka sukses. Dengan nilai plus kita mempunyai kesehatan yang prima, yang stabil, stamina kita tinggi dan bisa mendukung kebutuhan primer kita, apalagi kalau kita bisa mencapai kebutuhan sekunder. Nah, inilah jurus kedua. Dan saya pesan sebelum saya akhiri nanti bahwa latihan ini harus dilatih setiap hari minimal 15 menit. Ya, sedangnya itu 30 menit ya. Tergantung kalori yang ada pada kita itu. Kalau yang makanannya ya makan primernya itu sehari-harinya tidak mencukupi, kurang seperti ikan asin, tahu, tempe doang ya, nggak usah di atas dari itu 30 menit gitu. Kecuali kita konsumsi kita susu, madu, daging, ya, buah-buahan setiap hari, bla 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 ya, barangkali bisa lebih dari 1 jam ya, bisa lebih dari 30 menit. Tapi hanya sekedar makannya kurang berkualitas seperti itu, hanya ya jarang makan buah, ya, jarang minum susu, ya, daging, ya, dan sebagainya itu ya hanya yang ketemunya jengkol, ya, ikan asin, tahu, ya, tempe yang semuanya gitu aja ya nggak perlu lebih dari 30 menit per hari. Jadi harus kita berlatih setiap hari rutin ya 15 menit. Itu lebih baik daripada 1 jam tapi setahun sekali ya. Lebih baik 15 menit tapi setiap hari. Itulah jurus-jurus yang kita harus laksanakan di dalam mencapai stabilitas stamina kesehatan kita untuk menyongsong hari H ya, hari H pencoblosan pileg dan pilpres bla bla bla. Saya ulangi, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan, tarik pakai hidung, napas. Kita tarik napas dengan menggunakan hidung ya. Bukan mulut Pak, hidung. Dan berbarengan dengan menarik tangan ke seperti ini.
Ulangi, tarik, sedot. Nah, ini tangannya harus jangan ada bolongannya Pak, ada bolongannya harus rapat dan begini ya. Dan itu tangannya di dada ya. Kemudian setelah di dada ini mata membelalak ke depan. Ya. Kemudian urat-urat saraf kita, urat badan kita ini harus lemas ya, harus lemas. Nah, tadi kita ulangi, kita tariknya ini 5 detik misalnya ya. Kita tahan di dada 5 detik juga. Kemudian kita lepas setelah 5 detik. Nah, melepasnya dengan mengembuskan di mulut bukan di hidung. Nah, kita ulangi. Kemudian ini lebih bagus saya kalau 10 detik gitu. Ditarik 10 detik, ditahan 10 detik dan dilepas 10 detik sehingga satu jurus itu setengah menit ya. Lebih bagus lagi nanti ditingkatkan lagi 15 detik sehingga nanti satu jurus 45 menit ya. Ya kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik, mata melalak ke depan, dilepas, diembus pakai mulut. Itu dilatih setiap hari 15 menit atau setengah jam ya. Itu lebih baik daripada 1 jam atau 2 jam dilatih tapi dilakukannya setahun sekali ya. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah setiap hari. Dalam setiap 24 jam itu kita latih 15 menit atau setengah jam. Kenapa bukan 1 jam misalnya? Karena kalori yang masuk, asupan yang masuk ke kita ini kurang bagus gitu, kecuali masukannya bagus ya, seperti susu, madu ya, atau ayam kampung, apalagi daging, buah-buahan tiap hari 1 kilo. Nah, bolehlah 2 jam atau 1 jam dalam kita berlatih setiap hari. Kalau cuma makannya ikan asin ya, tahu tempe, nggak pernah makan buah, apalagi anggur, buah-buahan ya, susu, daging dan sebagainya, yang nggak usah kita paksa diri kita berlatih 1 jam lebih gitu. Cukup 15 menit atau setengah jam tapi tiap hari. Jadi kalau kita latih terus, insya Allah stamina kita bagus, kesehatan kita stabil, sehingga nanti 14 Februari tahun 2024 kita mencoba pilek-pilek kita atau capres-capres kita atau partai kita itu dengan badan jiwa kita ini segar, bugar dan kuat, dan kita bisa mensukseskan caleg-caleg dan capres-capres kita. Itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, berjumpa, selamat berjumpa lagi. Saya ulangi, dimulai ini Bismillahirrahmanirrahim. Kamis tanggal 18 Mei. Tarik 2000 pakai hidung, napas. Kita tarik napas dengan ini sudah mulai suasana hidung. Jadi berbarengan dengan menarik tangan.